warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas atau ujian tengah semester untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam 6 yang berjudul ucapan para khalifah, umarah, dan orang-orang soleh menjelang ajalnya. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alia Nur Layali Ajahra, NPM 10 12 09 16, kelas B, S1 Manajemen. Pertama adalah tentang pengertian akan kematian. Kematian ada atau ajal adalah sesuatu yang pasti dan tak seorang pun dapat mengelak darinya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda tentang kematian, "Perbanyak olehmu ingat kepada sesuatu yang melenyapkan segala macam kelezatan, yaitu kematian." Kematian adalah terputusnya hubungan antara ruh dengan badan dan berpisahnya kaitan antara keduanya, bergantian kondisinya dan berpindah dari satu negeri ke negeri lainnya. Demikian kata Imam Al-Qurtubi. Berikut kita ulas bagaimana ucapan para khalifah dan orang-orang soleh terdahulu ketika menjelang akan ajalnya, yang bersumber dari buku Di Balik Tabir Kematian karya Imam Al-Ghazali. Ada banyak hikmah dan iktibar dari kisah para kaum solihih saat menghadapi ajalnya. Awal cerita, ketika Muaibah bin Abu Sufyan berada di ambang ajalnya, ia berkata, "Bantulah aku duduk." Orang-orang pun segera membantunya. Setelah membaca kalimat tasbih dan berzikir kepada Allah sampai nangis, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Wahai Muaibah, kamu baru ingat Tuhanmu setelah datangnya masa tua dan usia uzur. Betapa eloknya seandainya kamu melakukan hal ini ketika masih muda dan segar." Kemudian ia pun menangis lagi lebih keras seraya berdoa, "Ya Allah, kasihanilah orang tua yang penuh dosa dan berhati keras ini. Ya Allah, maafkanlah kekeliruanku dan ampunilah kesalahanku. Berilah kelembutan-Mu kepada hamba yang hanya berharap dan bertawakal kepadamu ini." Diriwayatkan dari seseorang syaikh kaum Quraisy, beberapa orang datang menjenguk Muawiyah ketika sakit yang dideritanya sudah semakin berat. Setelah memanjatkan pujian kepada Allah, ia berkata, "Bukankah dunia ini hanyalah seperti yang kita alami dan kita lihat? Sungguh, demi Allah, kita rela bersusah payah demi bersukaria menikmati pesona-pesona dunia dalam hidup ini. Tetapi lambat laun dunia menggerogoti kita semua demi sedikit, sehingga ia berhasil menipu dan menguras tenaga kita. Oleh karena itu, betapa tidak berharganya dunia ini untuk dijadikan tempat tinggal yang abadi." Diriwayatkan sesungguhnya pesan terakhir yang disampaikan oleh Muawiyah dalam khutbahnya ialah, "Wahai manusia, sesungguhnya barang siapa yang menanam, ia akan menuai hasilnya. Aku telah memerintahkan kalian dan siapapun orang yang akan menggantikan aku, ia pasti lebih buruk daripada aku, sebagaimana orang-orang yang aku gantikan, di mana mereka lebih baik daripada aku. Wahai Yazid, jika nanti ajalku telah tiba, biarlah yang akan memandikan aku adalah orang yang berilmu, karena orang yang berilmu itu memiliki kedudukan tersendiri di sisi Allah. Ia pasti akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Pergilah untuk mencari sebuah peti yang berisikan pakaian Rasulullah, sedikit rambut dan potongan-potongan kuku beliau. Kamu letak itu pada lubang hidung, mulut, telinga, dan mataku. Balutlah pakaian beliau itu
ke tubuhku bersama kain kafanku. Wahai Yazid, jagalah selalu wasiat Allah tentang kedua orang tuamu. Kemudian jika kamu telah menurunkan jasadku ke dalam liang lahat, tinggalkanlah sendirian Muawiyah bersama dengan Tuhan yang paling penyayang. Muhammad bin Uqbah mengatakan, ketika hendak meninggal dunia, Muawiyah berkata, "Aduh, seandainya aku adalah seorang Quraisy di Zituliwah dan tidak pernah memegang tampuk kekuasaan ini." Kisah berikutnya, ketika Khalifah Abdullah Malik bin Marwan Bani Umayyah sudah dekat dengan ajalnya, ia memandang ke arah seseorang tukang cuci pakaian di wilayah Damaskus yang sedang sibuk bekerja. Sang khalifah bergumam sendiri, seandainya saja aku seorang tukang cuci itu setiap hari makan dari hasil pekerjaannya sendiri, dan seandainya saja aku tidak pernah memegang tampuk kekuasaan apapun di dunia ini. Rupanya ucapan ini didengar oleh Abu Hazam, yang kemudian menyahut, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan orang-orang yang ketika sedang menghadapi ajal kematiannya berharap bisa hidup seperti kami ini. Sebaliknya, ketika sedang menghadapi ajal kematian, kami tidak berharap bisa seperti mereka. Saat sudah dalam kondisi kritis, Abdullah Malik bin Marwah ditanya, "Bagaimana keadaan Anda, wahai Amirul Mukminin?" Ia menjawab, "Aku dalam keadaan seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada mulianya, dan kamu tinggalkan di belakangmu atau dunia apa yang telah kamu karuniakan kepadaku." Tercantum dalam Quran Surat Al-An'am ayat 94. Setelah menjawab seperti itu, beliau pun menghembuskan nafas terakhirnya. Semoga Allah meridhai mereka dan mengumpulkannya bersama Rasulullah SAW. Amin. Bagian kedua. Bagi seorang mukmin, kematian adalah nikmat karena merupakan pintu masuk menuju kehidupan yang abadi. Sedangkan bagi orang kafir, kematian adalah hukuman yang menyedihkan. Berikut lanjutan kisah dari para khalifah dan orang-orang soleh saat menghadapi kematian atau al-maut yang bersumber dari dibalik tabir kematian karya ilmiah Al-Ghazali. Semoga kisahnya menjadi iktibar atau pelajaran dan hikmah bagi kita. Ini berawal dari Fatimah bin Abdul Malik bin Marwah, istri Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bertutur tentang suaminya. Saat dalam keadaan kritis, aku mendengar Khalifah Umar berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kematianku membebani mereka barang sehari pun." Dan pada hari kematiannya, aku meninggalkannya dan duduk di ruangan lain yang hanya terpisah oleh sebuah pintu. Dari dalam kamarnya yang berkubah, tiba-tiba aku mendengar ia membaca ayat yang berarti, "Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa." Terdapat dalam Quran Surat Al-Syahsh ayat 83. Kemudian keadaan menjadi hening. Aku tidak mendengar lagi suara gerakan maupun kata-kata apapun yang dia ucapkan. Aku lalu berkata kepada salah seorang pelayannya, "Coba kamu lihat apa beliau sedang tertidur." Begitu si pelayan memeriksa kamar, ia langsung menjerit sehingga membuat aku tersedak. Ternyata ia sudah hampir wafat. Pada saat itulah seseorang temannya berkata,
berwasiatlah wahai Amirul Mukminin. Ia menjawab, aku peringatkan kalian akan kematian, karena mau tidak mau kalian pasti akan mengalaminya. Sebuah riwayat menyebutkan pada saat kondisi Khalifah Umar bin Abdul Aziz sudah semakin kritis, dipanggillah seorang tabib. Setelah memeriksa sang khalifah, ia berkata, "Aku yakin orang ini telah diracuni, tetapi aku tidak bisa menyelamatkannya dari kematian." Tiba-tiba sang khalifah mengangkat wajahnya dan berkata, "Bukankah kamu juga tidak sanggup melindungi orang yang tidak terkena racun sekalipun dari kematian?" Si tabib bertanya, "Apakah engkau merasakannya, wahai Amirul Mukminin?" Khalifah menjawab, "Ya, aku mengetahuinya segera setelah racun itu masuk ke dalam perutku." "Kalau begitu, engkau harus diobati, wahai Amirul Mukminin, karena aku khawatir nyawa engkau tak tertolong lagi," kata sang tabib. Khalifah menjawab, "Tuhanku itu sangat baik. Demi Allah, seandainya aku tahu bahwa obat penyembuhku ada pada daun telingaku, aku tidak akan mengangkat tanganku untuk mengambilnya. Ya Allah, izinkan Umar untuk lebih memilih bertemu denganmu." Beberapa hari kemudian, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun meninggal dunia. Diriwayatkan bahwa menjelang kematiannya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menangis. Seseorang bertanya, "Kenapa engkau menangis, wahai Amirul Mukminin?" Bergembiralah karena engkau telah banyak berjasa menghidupkan kembali sunah-sunah Nabi dan menegakkan keadilan. Sang khalifah menangis lagi seraya berkata, "Bukanlah nanti aku akan dihadapkan kepada Allah dan diminta pertanggungjawaban atas kekuasaan yang aku pegang terhadap hamba-hambanya? Demi Allah, sekalipun misalnya sudah berlaku adil terhadap manusia, aku masih tetap khawatir bahwa aku tidak akan mampu mengemukakan hujah di hadapan Allah kecuali sudah diberitahu ojnya. Lalu bagaimana jika aku telah melakukan banyak kesalahan?" Air matanya berlinang, dan tidak lama kemudian ia pun meninggal dunia. Semoga Allah selalu merahmatinya. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle.